Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu wa yusayyidina wa limanina wa ya'ina wa limutina wa limuslimina wa muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Al-'azizil 'alim 'adada al-'abid matabawi wa badal al-abidin wa huwa radhiyallahu anni wa anhu wa anna al-muslimin. Wa bayyana wa rahmatullah. Alhamdulillah wa syukur kepada yang muslimin dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa bersama-sama berkumpul di dalam ruang ibadah ini, melaksanakan sembahyang subuh berjamaah. Kemudian kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama mengikuti bulan Ramadan dengan menuntut ibadah. Kemudian kalau selawat dan salam senantiasa diaturkan dan diaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, sahabat, istri, zuriyat dan pengikut setia beliau hingga yaumil qiyamah. Alhamdulillah, kita sekarang berada di dalam hari yang ke-6 daripada bulan Ramadan. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah kepada mereka para sahabat. Qad adhallukum syahrun 'azim, syahrun mubarak. Sungguh kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tiba kepada kalian bulan yang sangat agung, bulan yang sangat besar, bulan yang penuh dengan keberkahan di dalamnya. Yang barang siapa menunaikan ibadah sunnah, maka akan diganjar dengan ganjaran pahala fardu. Dan barang siapa menunaikan ibadah fardu, Allah akan mengganjarnya dengan 70 ganda ibadah fardu. Ini di antara kehebatan, keistimewaan atau keutamaan yang diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada hamba-Nya. Terlebih lagi khairul ummah, sepaling baik umat, yaitu umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam bulan Ramadan itu Allah mendidik, melajari kepada hamba-hambanya selama 1 bulan penuh. Ramadan kita latihan, di luar Ramadan pembuktiannya. 1 bulan kita berlatih, 11 bulan pengamalan. Siang malam Allah melajari, mendidik kita di dalam Ramadan. Sesudah Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, dan terus bulan lainnya. Itulah pengamalian daripada bulan-bulan Ramadan. Apa yang bisa kita ambil di dalam bulan Ramadan? Di antaranya
Allah mendidik melajari perut kita, menahan daripada rasa lapar dan haus. Ingat latihan hari pertama Ramadan, hari Selasa. Kan kebetulan hari pertama itu panas. Udah kami panas tahu di sini. Di dalam langgar ini dingin aja. Nah jadi panas gitu Pak. Ya mungkin pukul 8, pukul 9 belum apa-apa. Pukul 1, pukul 2 itu sudah berasa. Nah kan tapi puasa pertama panas kok. Lalu parut, berarti ramuan asal hari. Kita sudah merasa kayak apa lapar, kayak apa haus. Maka setelah Ramadan nantinya berakhir, hati kita menjadi lunak, hati kita menjadi lapang lembut, lalu tangan kita menjadi ringan untuk menolong saudara-saudara kita yang merasakan kelaparan, karena kita sudah merasa kayak merasanya lapar. Kalau seseorang tidak merasa apa yang dirasakan orang lain, maka ini seumuran kada bakalan tahu kayak merasanya. Kalau tahu kayak merasanya. Kan ada di antara salah seorang sahabat Nabi itu bernama Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu kan terkenal orangnya adil di dalam memimpin. Jadi pernah Umar ini dikirimi oleh raja. Jadi utusan raja ini membawakan wadai, bukan emas, berlian, baju megah, tapi wadai. Lalu ujar Umar, apa ini? Oh ini wadai, wahai Umar wahai Khalid. Sebelum memakan wadai ini Umar pun tidak pernah. Apakah wadai ini memakan rakyat kalian misalnya? Lalu utusan menjawab, bukan oleh ini pemakan orang-orang kerajaan. Bahasa kita itu betul VIP, memakan orang Arab. Dan di rumah sakit itu ada VIP, di VIP itu kan ada nanti BTP, BSC, macam-macam. Ada kayak ngomong pada kelima sini, bulan bilang berapa saya kok belum mulai. Jadi ini biar VIP itu tetap ya rumah sakit kan, udah ini kan masuk. Nah jadi ujar Umar, kalau demikian bungkus dan kembalikan wadai ini, kenyangkan dulu perut rakyat kalian, hanya hendak mengirimi ke lain. Umar itu kan luar biasa. Umar ini adalah apabila rakyat lapar, maka akulah orang yang pertama yang kelaparan. Apabila rakyat itu tentram, biarlah aku yang terakhir menjadi orang yang kenyang. Ini Umar sangat luar biasa. Siapa yang diturun ke Umar ini? Maka tidak lain adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Didikan Rasulullah kepada sahabat luar biasa. Makanya Umar ini sangat cintanya luar biasa kepada Rasulullah. Bukan cuma Umar, cinta semua sahabat cinta kepada Rasulullah. Karena kita ambil satu kisah Umar. Makanya kan Sayyidina Umar ini pada ketika dihabarkan Rasulullah telah wafat, Umar itu kadang menangis, kadang tak umur, tapi keluar membawa pedang terus. Ayo jar Umar, siapa yang berani mengatakan Rasulullah wafat? Pincung mulutnya. Seolah-olah Umar ini tidak menerima kenyataan daripada rasa cintanya yang luar biasa kepada Rasulullah. Ketika Sayyidina Umar demikian, maka Sayyidina Abu Bakar yang bijaksana berkata, "Man kana ya'budullaha wa huwa hayyun la yamut, wa man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mata." Siapa yang menyembah Allah, maka ialah yang tidak akan pernah mati dan selalu hidup. Dan siapa yang menyembah Muhammad,
maka sesungguhnya sekarang Muhammad telah wafat. Maka dengan demikian bercucuranlah air mata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jaga ibarat bahasa kita daripada cintanya Umar ini, kalau tidak bisa mati beriring daripada kada sambut dia terpisah dengan idolanya. Nah, maka ini kan cocok ilah idola Rasulullah, idola sahabat, idola para alim ulama, aulia Allah Ta'ala, idola. Almarhumah ahad, seseorang nantinya akan bersama idola. Siapa yang kita cintai, siapa yang kita idolai, itulah orang nantinya akan bersama. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimahullah. Sedikit ulun akan ceritakan tentang Rasulullah. Ketika ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam din. Pada hari ini kata Allah, kusempurnakan nikmat bagi kalian. Kuridhoi Islam sebagai agama. Jadi kan ada sahabat-sahabat yang lain mendengar kesempurnaan Islam, kesempurnaan nikmat, lalu masing-masing berbahagia, bersukacita luar biasa. Namun tidak semua sahabat yang bersukacita. Ada seorang sahabat yang bernama Sayyiduna Abu Bakar, di ketika para sahabat-sahabat sedang bergembira bersukacita, maka beliau dilanda kesedihan yang sangat luar biasa. Ibarat bahasa kita itu kalau wanita baik menangis Abu Bakar di dalam rumah sehingga tangisannya sampai terdengar keluar. Lalu ada sahabat lain yang mendengar, menanya, wahai Abu Bakar, kenapa engkau bersedih? Seharusnya kita ini bahagia karena Allah sempurnakan agama, Allah sempurnakan nikmat, Allah ridai Islam sebagai agama. Ujar Umar, aku tidak bersedih karena kesempurnaan Islam ada. Aku harus sedih. Cuma ujar Abu Bakar, yang aku sedih ini makna di balik ayat tersebut. Orang yang mengerti, orang yang mengerti di dalam ayat. Ini orang pernah melihat video Imam Masjidil Haram. Siapa kemarin Sayyid Hussein Abdurrahman As-Sudais ketika sedih itu membaca ayat sampai pada pokok suara lagi menangis karena paham daripada ayat apa yang dibaca. Lalu ujar sahabatnya, wahai Abu Bakar, kenapa gerak ayat itu? Maka Sayyidina Abu Bakar menjawab, wahai sahabat, wahai kawan, apakah engkau tidak mengetahui ini ayat pertanda daripada Allah bahwa kita tidak akan lama lagi bersama dengan Rasulullah? Ini adalah ayat penghujung ayat. Karena agama itu sudah sempurna, maka kita tidak akan lama berpisah dengan Rasulullah. Ini adalah ayat tanda-tanda perpisahan kita dengan orang yang kita cintai. Lalu sahabat Nabi keluar daripada Abu Bakar, bertanya kepada Sayyidina Umar, Sayyidina Rasulullah, bujurkah wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, bujur, memang demikian. Maka pecahlah suara tangisan di antara para sahabat. Jadi semua sahabat itu cinta kepada Rasulullah SAW. Kita pun cinta lah, memberitahu cinta ya. Nah, cuma pembuktiannya aja lagi apa yang menjadi bukti kalau kita cinta kepada Rasulullah SAW. Di antaranya bersama-sama banyak membaca salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat itu banyak mana-mana dipilih. Salawat Aliyah ada, salawat Ibrahimiyah ada juga. Ada biasanya salawat itu dibaca orang sebelum tamat. Nah, salawat
salawat asbiyah ada juga. Macam-macam salawat. Ada yang tahandap salawat tuh sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kira-kira salawat itu dia duduk 10 menit bisa 500 kali. Sebab tahandap sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah roja lagi yang tahandap pada itu ada sallallahu ala Muhammad. Nah, tahandap pada itu pada tahu lagi. Salawat artinya yang mana salawat yang kita baca? Salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin itu tadi kembali kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, barulah kita merasa kayak apa rasanya. Lalu dengan latihan Ramadan, tangan kita menjadi ringan untuk membantu saudara-saudara kita sahabat berkurang. Dan kemudian lagi Allah Subhanahu wa taala mendidik kita di dalam Ramadan supaya disiplin. Kan disiplin itu bahasa Indonesia, bahasa kita kenapa kali? Bahasa kampung disiplin ini bertahu juga. Pokoknya disiplin, apa waktu banget. Perhatian terhadap waktu itu kan disiplin kan. Belajar komandan jam 8 mengumpul jam 8. Tahun boleh disiplin. Disiplin apa di dalam Ramadan? Disiplin makan minum diatur oleh Allah. Disiplin waktu diatur oleh Allah. Disiplin dalam menghindari larangan Allah. Kuat didikan Allah supaya kita menghindar larangan Allah. Kita ambil satu contoh puasa. Di mana menghindar larangan Allah puasa? Coba kita sebelum sembahyang zuhur, kan sebelum zuhur atau asar, sebelum zuhur kita berwudu. Sebelum berwudu maka disunahkan kita berkumur. Kalau ketika berkumur kita meminum bajunya 1 tiguk 2 tiguk ada dalam tahunnya, kawan dihidup dari tahun. Tapi ingat di dalam hati kita, oh, aku sedang berpuasa. Meniguk banyu ini adalah larangan daripada Allah Ta'ala. Kedua ini aku perlu. Dan apabila ini kita amalkan di luar daripada bulan Ramadan, maka kita tidak akan pernah berani mengerjakan larangan Allah, karena kita sepenuhnya sadar Allah memperhatikan dengan gerak dan gerik kita. Nah, ini kan satu dia larangan, satu dia larangan. Baik hadirin wal hadirat rahimahumullah. Itu Ramadan, antara ibadah Ramadan. Dan kemudian ta'rifus shaum, penjelasan puasa lughatan menurut bahasa Arab. Mutlaqul imsak artinya bertahan. Puasa itu bertahan. Bertahan makan, bertahan minum, bertahan bergaul dengan istri ketika siang, bertahan daripada berkata-kata yang tidak ada faedahnya, apalagi perkataan yang haram. Semua ditahan. Tangan ditahan daripada mengambil yang haram, kaki ditahan daripada melangkah yang haram. Semua ditahan, bukan cuma perut ditahan daripada makan dan minum, tapi anggota badan pun ikut puasa. Di luar Ramadan, anggota badan kita masih disuruh untuk puasa. Biar kita makan di luar Ramadan, biar kita minum di luar Ramadan, tapi mata, tangan, betis tetap berpuasa daripada mengerjakan larangan Allah. Nah, itu menurut logat artinya bertahan. Dalam Al-Quran Allah berfirman. Jadi ada perkataan Sayyidah Maryam, inni nadartu lirrahmani shauman falan ukallima al-yawma insiya. Aku bernazar kepada Tuhan yang bernama Rahman untuk berpuasa, maka aku tidak akan berkata-kata pada hari ini kepada manusia siapapun. Artinya daripada saum puasa di sini, nazar tu imsakan anil kalam, aku bernazar bertahan daripada berkata-kata. Puasa takbir, puasa takbir. Syara'an, dan kemudian puasa lagi menurut agama. Nilainya bahasa Melayu
bahasa Indonesia iya lah belebek. Mbak ada dia bahasa rumah no hibak sarangnya. Bahasa Bali ya gendeng lawar gitu. Nah, bahasa Indonesia-nya rumah bola baik gendeng lawar. Nah, ini negara itu. Lain tempat kira-kira lain dua ngarannya. Lain tempat lain ngarannya. Cuma datang ke hari itu kantung pakat ngarannya. Kan tahu lagi kantung pakat. Sebenarnya ibarat itu, jadi cakap ibarat bahasa kitanya kantung pakan itu ini kan sungai banyak. Ada titian ini kan di bawah kulit satu tingkat, dua tingkat di bawah sebelum buih nanti di atas ini bisa sabun supaya ke buih adalah kantung pakan menyambut. Bahasa bahasa macam-macam antik itu. Taruh saja, ada sedikit bahasa kita. Taruh sawaran kali Mesir ya juga, agama besar ya juga, taruh hak ya juga. Maka seperti lagi untuk belum hak atau mengkolok, bahasa bahasa itu juga. Bahasa Indonesia-nya sebutin aja bahasa kita namanya. Nah itu tadi kembali syara'an menurut agama al-imsaku an jami'il mufattirat. Puasa menurut agama yaitu adalah bertahan daripada semua pembatal puasa. Pembatal puasa itu secara ringkas ada dua macam. Pertama pembatal pahalanya, yang kedua pembatal puasanya. Bila puasa batal, otomatis pahalanya batal juga. Tapi bila pahalanya hanya batal, puasanya sah saja. Makanya kan Rasulullah SAW bersabda, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'u wal 'atas. Betapa banyak daripada orang-orang yang berpuasa, mereka tidak mendapatkan jerih payah hasil dari puasanya karena kecuali hanya lapar dan haus. Artinya pahala yang batal. Kenapa sebabnya jadi batal? Bisa menggibah orang. Gibah itu kan bahasa gibahnya nyembati orang. Apa pengertiannya gibah itu? Imam Ghazali mengatakan antadzkara akhaka bima yakrahuhu in balaghahu. Kau sebut aib saudara kau yang dia benci. Inti atau ringkas daripada gibah atau nyebut orang, kita menyambat kejelekan yang ada di orang lain. Bila kejelekan itu ada di orang lain, itu mah ada. Orangnya putih, kita sudah dihiram, nah kan ada orangnya. Gibah itu bisa menghancur dengan ibadah, dengan pahala puasa kita. Banyak lagi lain. Apabila menahannya min tulu ila fajri ila ghurubi syamsi bi niyatin makhsusatin, menahan daripada terbit fajar azan subuh sampai kepada tenggelam matahari dengan niat yang khusus. Jadi mulai bertahannya itu sudah azan subuh jam berapa? Kira-kira subuh jam 5:58. Hanya sehari-sehari itu tidak. Makanya itulah kita penting wajib isi jam supaya kita bisa mengetahui dengan waktu. Sehari berbeda, seminggu berbeda. Umpama kita ambil contoh jam 5:58 aja. Nah mulai itulah kita sudah bertahan makan dan minum. Imsak aja masih boleh minum, masih boleh makan. Artinya kalau ibarat lampu kuning, biasanya kan 10 menit sebelum azan, 10 menit biasanya sarinah bunyi. Nah itu sudah mulai perhatian. Jadi seandainya kita bangun daripada guring itu malah membunyi sarinah nyari bangun. Nah iya namanya suatu masa. Nah iya itu kita makan roti hambar dengan pembuka lagi. Mulai makan roti hambar. Iya betul. Asal jangan waktu ajar mengajar maka bangun benahan. Ada boleh makan, ada boleh minum. Masa saja orang bertahan daripada pembatal puasa. Pembatal puasa banyak, di antaranya makan, minum, syaratnya bersengaja.
Nah, tapi ada itu di dalam kitab Asrarus Saum yang disusun oleh guru Syukri Umus Abuya Antasan di Batapura. Nah, jadi kan di dalam kitab sidin itu tidak batal puasa, makan, minum, baik inya kada ingat atau bersengaja kada batal, asal menggunakan buah surga. Nah, mengapa mungkin ini tidak sebab apa maksudnya jadi masalah. Dia mau buah surga. Ya, kan kada tahu kita dari depan paling dia jangan surga. Buah surga jadi menggunakan bayu. Nah, cuma kan makan minum tadi nang batal ya Pak, nang bersengaja itu ya Pak, ingat ya. Oh, aku puasa, mau haus kan, mau lapar kan, minum, nah minum batal. Lamun yang ada ingat, ayo dia nang mau cangkir jadi masalah. Makannya dia 2 piring, ayo nggak jadi masalah. Asal lebih dulu ingat. Cuma itu tidak ada bang, nang soal 2 piring mau jaga. Minum 2 cangkir ada, apalagi soal berukuk mau makan mau ada. Paling-paling kita sesuai. Mungkin pun juga sempat menanggung. Ingat juga ada yang minum hanya mau ulah nih kelinting aku puasa. Jadi dulu. Kalau yang mau menyatakan rezekinya bisa aja. Sini kita belikan. Tapi pukul 11 apa orang dari rumahnya di kamar ada. Pasar orang mana? Buka rice cooker ada nasi, sahur. Kayak sepiring mangkuk di waktu barangnya sapat kayak alam di waktu sahur ada di lain makan sepiring. Asal lapar pulang kampung. Untung 2 piring minum 2 cangkir aja baru 2 bilah jadi ingat. Bah, bermain itu sebulanan bermain puasa. Nah, 2 piring cuma kadang-kadang 2 piring. Umumnya orang besar pada ingatan misalnya asal tadi ingat, asal ada ingat, mengingat batal berlalu. Pokoknya syaratnya ada ingat. Minum setengah cangkir, tapi kada ingat. Pukul 9 ambil baju. Oh, setengah cangkir ingat langsung ambil. Alhamdulillah. Astagfirullah aja. Astagfirullah. Jangan alhamdulillah aja. Oh, rezeki dari Allah Taala. Alhamdulillah. Kada ingat bang. Nang astagfirullah wa inna ilaihi raji'un. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sedikit lagi. Syahrul Ramadhan huwa syahrul tasi'u min asyhuril arabiyyah. Bulan Ramadan itu adalah bulan ke-9 daripada bulan Arab. Kan bulan pertama daripada Arab itu Muharram, 1 Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Nama 9. Wa huwa afdalus syuhur, itu adalah Ramadan sepaling afdal bulan di antara bulan ini. Waktu fardihi, dan waktunya difardukan puasa Ramadan. Furida bis-sanati tsaniyati minal hijrati bi syahri Sya'ban, difardukan puasa Ramadan pada tahun yang kedua daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertepatan di bulan Sya'ban. Artinya 2 tahun menjalani tahun kedua Nabi berada di Madinah, disitulah difardukan di puasa Ramadan. Di Makkah belum lagi. Tahun pertama di Madinah baru, tahun kedua masuk Sya'ban dalam puasa Ramadan. Waqad shama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 9 Ramadan, dan sungguh adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa 9 kali Ramadan. Kullaha nawaqis ayat akan muslim yauman. Semua puasa Rasulullah kurang, yaitu 29 hari, illa wahidan bakamilun, terkecuali 1 bulan yang sempurna 30 hari. Jadi Nabi itu kan puasa 9 kali, 8 kali 29 hari, sekali 30 hari. Awal puasa kita dengan gantang ganjil. Ya, walau bagaimanapun kita hanya menunggu keputusan daripada pengumuman pemerintah. Jadi pemerintah
Jual pemerintah puasa puasa. Itu bisa 9 umpama. Besok masih puasa yang pemerintah berarti 30. Kecuali pemerintah malah lain kita kalau sama orang 30 hari itu puasa tambah pemerintah Yesus sehari pulang udah banyak gitu itu kan nyata kan. Bapak Ibu hadirin walau dari Allah ulun banyak-banyak pengalaman mentorida pada sebagian saudara karena ulun mengganti siapa nanti ulun pakhrikan orangnya aurat jadi dia akan salah dekat aja. Jadi dalam mudah-mudahan torida apabila yang disampaikan ada salah maka jangan diikuti. Marilah kita bersama mengharap memohon kepada Allah semoga amal ibadah diterima diperkenalkan dapat mengampuni dosa senantiasa diberikan rahmatnya senantiasa diberikan taufik hidayah dan inayah dan kita bisa istiqamah menghidupkan Ramadan